Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yari Yumiko. Saya mahasiswa teknik industri. Kali ini akan menyampaikan sedikit presentasi untuk menyelesaikan mata kuliah karakter building Pancasila dengan judul penelitian pengaruh gaya hidup sehat terhadap kesejahteraan individu dan produktivitas masyarakat. Proses ini membahas proyek pengaruh gaya hidup sehat terhadap kesejahteraan individu dan produktivitas masyarakat selaras dengan SDG tentang kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Proyek ini merupakan bagian dari Karakter Building Development Center. Rumusan masalah dan tujuan proyek. Pertama, hubungan gaya hidup dan kesejahteraan. Bagaimana gaya hidup sehat mempengaruhi kesejahteraan individu di berbagai kelompok masyarakat. Yang kedua, dampak pada produktivitas dan seberapa besar pengaruh gaya hidup terhadap produktivitas bekerja dan komunitas. Yang ketiga, hambatan penerapan. Faktor sosial, ekonomi, yang menghambat penerapan gaya hidup sehat. Yang keempat, peran stakeholder. Peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam mendorong kebiasaan sehat. Yang kelima, strategi efektif. Strategi apa yang efektif dengan gaya hidup sehat di masyarakat. Latar belakang latar belakangnya adalah meskipun tren gaya hidup sehat semakin populer, masih banyak tantangan untuk meningkatkan penyakit tidak menular ini seperti diabetes, penyakit jantung, yang menurut WHO adalah penyebab utama kematian global, seringkali disebabkan oleh pilihan gaya hidup yang buruk serta konsumsi makanan sepadan yang kurang olahraga. Ketidakseimbangan kehidupan kerja juga menjadi akar masalah, menyebabkan stres, kurang tidur, dan kebiasaan makanan yang buruk, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas. Survei ini dilakukan oleh apa yang dan hasilnya menunjukkan stres kerja tinggi mengurangi dan kelelahan. Konsep gaya hidup dan konsep gaya hidup sehat dan kesejahteraan. Ada tiga hal yang saya kutip di sana. Yang pertama, definisi gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat mencakup pola makan seimbang, aktivitas fisik teratur, manajemen stres, dan tidur yang cukup. Ini sangat berdampak positif pada kesehatan produktivitas. Yang kedua, peningkatan peningkatan harapan hidup. Penelitian yang dilakukan oleh Harvard dan Universitas menunjukkan gaya hidup sehat seperti tidak merokok dan olahraga tidak meningkat. Olahraga meningkatkan harapan hidup dan kualitas jangka panjang. Yang ketiga, kesejahteraan individu. Kesehatan yang mencakup fisik, mental, dan sosial. Individu dengan gaya hidup sehat cenderung lebih bahagia, kurang stres, dan memiliki rasio PTM atau penyakit tidak menular lebih rendah. Ini dilakukan oleh WHO pada tahun 2021. Gaya hidup sehat mempengaruhi kesejahteraan individu di berbagai kelompok masyarakat. Yang pertama, kelompok kerja karyawan. Dampak gaya hidup sehatnya adalah secara fisik, karyawan yang rutin olahraga dan menjaga pola makan memiliki daya tahan tubuh lebih baik, jarang sakit, dan lebih berenergi saat bekerja. Secara mental, mereka lebih tahan terhadap stres, tidak mudah burnout, dan lebih stabil secara emosional. Dapat kesejahteraan sosial, lebih mudah menjalin hubungan dengan baik dengan rekan kerja karena mood lebih positif. Yang kedua, kelompok pelajar atau mahasiswa. Dampak hidup saya adalah pertama yang pertama secara fisik, hidup cukup dan makanan bergizi mendukung perkembangan otak dan stamina saat belajar. Yang kedua, mental lebih fokus dalam meningkatkan pelajaran, tidak mudah stres saat menghadapi ujian dan tugas. Yang ada secara prestasi, kesehatan fisik dan mental sangat berkontribusi langsung terhadap pencapaian akademik. Yang ketiga, kelompok lansia. Dampak hidupnya secara fisik adalah yaitu aktivitas ringan, seperti jalan pagi, senantiasa menjaga mobilitas dan mengurangi risiko penyakit degeneratif. Yang kedua, secara mental, lansia yang aktif secara fisik dan sosial lebih jarang mengalami depresi atau kesepian. Kesepian umum, gaya hidup memberikan kualitas hidup yang lebih baik di usia lanjut. Yang keempat, kelompok masyarakat pedesaan. Dampaknya adalah secara fisik, yaitu gaya hidup yang alami dan aktivitas sehari-hari bertahan yang mendukung kebugaran. Tantangannya adalah kurangnya akses informasi dan fasilitas kesehatan membuat gaya hidup sehat belum sepenuhnya optimal. Yang kedua, kesehatan sosial, komunitas yang saling mendukung gaya hidup sehat cenderung lebih harmonis. Yang kelima, pada kelompok masyarakat perkotaan.
Dampak gaya hidup sehatnya secara fisik dan mental adalah kesibukan tinggi membuat masyarakat kota rentan stres, tapi menerapkan gaya hidup sehat sangat lebih mampu menjaga keseimbangan tersebut. Akses adalah lebih mudah mendapatkan kebugaran, makanan sehat, dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga adalah kesejahteraan finansial. Individu sehat cenderung memiliki penggunaan medis lebih rendah dan performa kerja lebih tinggi. Pengaruh gaya hidup sehat pada produktivitas secara umum adalah kita bagi tiga bagian. Bisa di bisa dijelaskan dari tiga adalah peningkatan produktif kerja, gaya hidup sehat mengurangi absensi, meningkatkan konsentrasi dan mungkin biaya perawatan kesehatan seperti yang diberikan oleh Gozel pada tahun 2018. Manajemen stres dan kinerja. Stres kerja yang tinggi dapat mengurangi produktivitas hingga 20%. Kebiasaan sehat seperti olahraga rutin dengan menjaga individu. Yang ketiga, program kesehatan di perusahaan. Perusahaan dengan program kesehatan karyawan mengalami peningkatan efisiensi dan kepuasan. Karyawan yang sehat lebih kreatif dan mampu menghadapi tantangan pekerjaan dengan cara lebih baik. Apa sih hambatan penerapan gaya hidup sehat terhadap kesehatan individu dan masyarakat? Hambatan penerapan gaya hidup sehat terhadap kesejahteraan individu dan produktivitas masyarakat antara lain kurangnya waktu, sama ya kurang waktu, aktivitas padat sangat membuat kesulitan berolahraga dan memasak makanan sehat. Yang kedua, kurangnya pengetahuan, tidak tahu cara menerapkan pola hidup sehat dengan benar. Yang ketiga, kebiasaan buruk. Yang sudah meninggalkan rutinitas seperti merokok atau mengkonsumsi junk food dan tidak berolahraga. Lingkungan yang tidak mendukung, minimnya fasilitas sehat atau pengaruh teman sebaya serta pengaruh lingkungan yang sangat signifikan. Secara ekonomi, makanan sehat dan fasilitas olahraga dianggap mahal untuk masyarakat pedesaan dibandingkan masyarakat perkotaan ya. Dengan fasilitas-fasilitas yang tersedia di perkotaan, baik fasilitas lain kesehatan atau tempat kebugaran. Kurangnya motivasi, cepat menyerah karena hasil ini tidak langsung terlihat. Yang kemudian stres dan masalah mental. Ini mengarah pada perilaku yang tidak sehat sebagai pelarian. Ya, kurangnya dukungan sosial dan teman atau keluarga yang mendukung. Dan ada strategi peningkatan gaya hidup sehat yang dilakukan oleh beberapa stakeholder terkait. Yang pertama adalah pemerintah. Peran pemerintah ini sangat em, membantu ya untuk di penerapan strategi penerapan peningkatan gaya hidup sehat ini di masyarakat dengan regulasi dan kebijakan akses layanan kesehatan, penyediaan makanan sehat, fasilitas olahraga, penyuluhan kesehatan untuk masyarakat pedesaan, penyuluhan pentingnya gizi yang seimbang untuk tumbuh kembang anak yang bisa dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI atau eh, pihak terkait. Peran komunitas. Komunitasnya menciptakan lingkungan yang mendukung melalui program olahraga bersama dan penyuluhan kesehatan yang bisa dilakukan oleh komunitas-komunitas kecil seperti komunitas masyarakat, komunitas olahraga atau komunitas yang biasanya dilakukan di eh, sekitar masyarakat dan juga biasanya di perusahaan. Karena sektor swasta ini menyediakan program kesehatan di tempat kerja. Contohnya meningkatkan produktivitas karyawan. Contohnya untuk di perusahaan ada penyediaan fasilitas olahraga di gym, fasilitas gym seperti mungkin lapangan mini soccer atau tenis yang berhubungan dengan kegiatan fisik yang bisa dipakai oleh karyawan-karyawan perusahaan tersebut, serta memperbanyak untuk pihak swasta mungkin untuk memperbanyak tempat gym, layanan kesehatan seperti gym dan lain-lain. Strategi ini efektif meliputi pendidikan juga dan kampanye kesehatan, penyediaan protokol kesehatan jangkau, dan promosi keseimbangan kerja hidup.
Refleksi pribadi tadi adalah setelah lulusan proyek ini, saya sangat semakin sadar ya akan pentingnya gaya hidup, tidak hanya untuk kesehatan fisik, tetapi juga mental dan sosial. Melalui observasi dan wawancara, saya belajar banyak loh tentang bahwa tentang kesehatan di masyarakat tersebut. Tantangan dalam menerapkan pola hidup sehat sangat berbeda-beda, tergantung latar belakang masyarakat tadi, yang di perkotaan dan masyarakat pedesaan. Bermacam-macam eh ada bermacam-macam penerapan pola hidup yang sangat berbeda-beda tergantung kondisi dan fasilitasnya tadi. Proyek ini juga mengembangkan kemampuan saya dalam komunikasi, observasi, dan aktif lapangan. Yang terpenting adalah proyek ini sangat menginspirasi saya untuk mulai menerapkan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari dan membagikan karyanya nanti hasilnya kepada orang-orang sekitar saya. Mungkin begitu presentasi saya kali ini. Kalau ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.